Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Di sini setiap episode akan kami ceritakan kembali dengan lengkap, seru dan mudah dipahami. Mulai dari pertarungan menegangkan, momen kocak yang bikin ketawa, sampai kisah haru yang bikin baper. Jadi buat kamu pecinta anime, jangan lupa untuk terus ikuti dan nikmati ceritanya bersama kami. Film dilanjutkan dengan memperlihatkan beberapa orang yang naik kereta kuda untuk menuju ke Brescia. Terlihat di jalanan itu mereka terhambat karena banyaknya orc yang menghalangi jalan untuk ke Brescia. Si ibu yang meminta si pendekar untuk menolongnya dan membantu kami di sini. Malah si pendekar ini ketakutan dan memilih untuk pergi dari sana. Beda dengan si Ariel, dia dengan santuinya mendekati para orc. Dengan pedang yang ia bawa, satu persatu orc dihabisi oleh dia. Selama latihan, Ariel sudah semakin banyak kemajuan dalam hal bertarungnya. Kecepatan dan cara memakai pedangnya sudah terlihat pro banget. Sekalipun dikepung sama orc, dia dengan santuinya menghabisi mereka. Melihat pertarungan itu, si supir jadi teringat dengan putri pedang. Ya, siapa lagi kalau bukan ibunya si Ariel? Yalah, pasti sama, karena si Ariel kan diajari juga pasti sama ibunya dengan skill menari begitu. Tersisa sekarang orc yang besar. Ariel melompat dan mengalahkannya dengan sekali tusukan ke kepala si orc itu. Si supir gak percaya dengan Ariel yang mengalahkan itu orc dengan sendirian. Ariel yang mau ke sana karena pengen banyak belajar di Brescia. Si supir menjawab kalau Ariel ini sudah cukup kuat. Si penumpang juga sangat kagum banget dengan si Ariel. Dia juga menanyakan soal kelas apa yang Ariel punya. Dengan pelan si Ariel menjawab dengan dia tidak mempunyai kelas. Kilas balik dulu ke 5 tahun yang lalu. Terlihat Ariel yang sedang latihan yang didampingi ibunya. Ibunya sangat gak percaya dengan Ariel yang bisa menggunakan skill barusan yang kata dia ini seperti mimpi aja. Akan tetapi ibunya sangat menyalahkan dirinya yang sudah gagal karena Ariel ini tidak mempunyai kelas. Ariel di sini menguatkan ibunya kalau dirinya tidak apa-apa dan juga dia akan terus belajar untuk jadi lebih baik. Ariel meminta diajari juga kepada ibunya, yang mana nantinya Ariel akan mengujinya langsung ke Brescia. Ariel meminta menunjukkan skill ibunya kepadanya. Kembali ke 5 tahun setelahnya, Ariel pun sampai ke Brescia. Di Brescia banyak pendekar pedang dengan kelas yang bermacam-macam. Salah satunya si supir ini. Walaupun si supir menutupinya, dia bukan pendekar, tapi si Ariel yakin kalau si supir ini juga pendekar. Benar aja, dia kesatria suci tingkat lanjut. Dia menjadi supir lebih menyenangkan, tidak cuma dapat uang, juga kalau bertarung setiap hari menurutnya ini melelahkan. Si supir memberitahu Ariel yang baru ke sini, menurutnya Ariel harus mencari guild guna untuk mengikuti turnamen juga dapat cuan sebagai hadiahnya. Ariel di sini bertekad dan ingin melawan petarung yang terkuat. Si supir memberitahu kalau Ariel untuk berhati-hati, banyak guild jahat di dalam sana. Ariel yang memulai masuk ke sana, terlihat 2 cewek lagi mencari orang untuk bergabung ke guildnya. Si cewek berambut kuning nyamperin kepada si Ariel. Dia menawari Ariel untuk masuk ke guildnya. Awalnya yang Ariel ini mau masuk ke guild, tapi Ariel dengan sombongnya menolak ajakan itu. Tapi dia terus membuntuti si Ariel dan memohon kepadanya untuk masuk guild. Ariel kesini bukan pengen masuk guild kecil. Si cewek itu pun terus menggoda supaya si Ariel tertarik dan masuk guildnya. Ariel di sini menanyakan guild yang paling terkuat di sini. Dan guild itu bernama Guild Black Blade. Pendekarnya banyak kelas atas sampai ada yang rank A. Di sini Ariel langsung ke sana untuk mendaftarkan dirinya. Sesampainya di sana terlihat banyak orang yang mau masuk ke guild ini. Lama mengantri, Ariel pun dapat bagiannya. Untuk masuk guild ini ada persyaratan yang harus dibuktikan. Karena si Ariel gak mempunyai kelas, maka dari itu Ariel dipersilahkan untuk pergi aja. Tak lama berselang lama terlihat pendekar pedang rank A.
Setelah ditolak di guild Black Blade, Arel terus mencoba mendaftarkan di guild lainnya. Karena Arel tidak punya kelas, dia kesulitan dan terus ditolak sama guild-guild yang lain juga. Selagi Arel melamun, dia pun membaca surat dari ibunya. Dalam surat itu, ibunya memberitahu guild mana yang harus Arel tuju di Brescia. Ya, guild itu adalah guild ibunya dulu bergabung. Pada saat itulah Arel langsung bergegas untuk mencari guild itu. Dan ya, si cewek itu pun nongol lagi dong. Mungkin jodoh kali aja. Selagi berjalan, si cewek itu pun terus-menerus menawarinya untuk masuk ke guild sampai memohon begitu dong. Dengan kebetulan banget, si Arel datang ke guildnya ini cewek. Bener, ini mah jodoh banget. Jadi ini guild dulunya terkenal banget kayaknya. Tapi sekarang redup gitu. Akan tetapi si cewek dengan guild Dragon Punk yang bisa berjaya lagi. Pada saat Arel masuk, dia dihadapkan dengan bapak-bapak yang lagi minum. Dia ini ayahnya si rambut kuning. Arel menebak kalau dia ini raja pedang ganda. Tapi pada saat kehilangan satu lengan kanannya, si ayahnya langsung bilang untuk pergi aja dan guild ini akan dibubarkan. Benar aja, si bapak ini adalah satu dari dua pendekar pedang teratas di Brescia. Melihat hal itu, Arel tidak ngaruh dan ingin bergabung ke guild ini. Pada saat itu pun si Arel langsung mengisi formulir yang ada. Arel yang udah isi dan si cewek melihat bahwa Arel gak mempunyai kelas, dia pun kaget dan menyesali yang dirinya dari tadi memohon kepada si Arel. Terungkap nama si cewek rambut kuning ini adalah si Lilia. Dengan bersamaan juga datang cewek satunya yang bernama Rainer. Dan ya, Rainer ini adalah si rambut merah yang dulu mereka ini suka tanding bareng. Arel yang awalnya tidak mengenalnya, tapi Arel ingat dengan rambut merahnya aja yang dulu seperti tomboy gitu. Sekarang bukan rambut yang panjang, melainkan ada barang bagus juga yang menonjol. Lilia menanyakan apa ini orang yang sering Rainer bicarakan. Dan Rainer menjawab, ya ini orangnya. Rainer pun gak mau kalah lagi sama si Arel karena dirinya yakin akan menang dan sudah latihan 5 tahun terakhir ini. Pada saat itu juga Rainer langsung meminta Arel untuk latih tanding lagi. Rainer yang tahu Arel kuat, tapi dia sekarang yakin akan menang. Duel pun dimulai dengan Rainer yang langsung menyerang si Arel. Arel yang menahan serangan itu, tapi Arel terkena skill dari si Rainer. Rainer dengan sombongnya, dia ini sekarang lebih hebat dari si Arel. Menurutnya untuk mengalahkannya, si Arel harus melawan skill yang sama. Dengan sedikit sombong, si Rainer terus menyerang si Arel. Arel di sini sedikit memuji Rainer yang sudah lebih kuat dan ada kemajuan. Tapi si Arel sudah tahu dengan rahasia kekuatan si Rainer. Rainer tidak percaya itu dan dia langsung menyerang kembali Arel. Rainer yang pede bisa men-endgame. Akan tetapi Arel memakai jurus bayangan dengan tiba-tiba ada di belakangnya. Lihat aja si Rainer yang terus menyerang, tapi Arel dengan santuinya cuma menghindar aja. Walaupun Arel cuma menghindar aja, tapi sekali Arel nyerang tepat sasaran. Dan pada akhirnya Arel memenangkan duel ini. Lilia pun gak menyangka kalau Arel ini menang dalam duel ini. Terlihat Rainer sedih begitu. Walaupun Rainer menurut dia gak nangis, akan tetapi pas dia berlari ke dalam tangisan pun dia pun tak terbendung lagi karena dia kalah walaupun sudah 5 tahun berlatih. Setelahnya, karena Lilia sudah tahu kemampuan si Arel, dia sangat senang banget dengan Arel yang masuk ke guildnya. Arel menanyakan soal guild yang sekarang seperti ini. Lilia menjawab, guild begini karena guild banyak hutang ke Bang Emok. Akan tetapi Lilia menegaskan kalau guild ini menang di turnamen antar guild nanti, hutang itu pun langsung lunas asal menang aja. Lilia juga menceritakan Rainer dulu pas baru datang ke Brescia. Dia dulu ditolak terus oleh guild-guild yang ada di sana. Akan tetapi dia ketemu bapaknya Lilia dan dia dibawa ke guildnya. Dan sekarang misi Arel adalah memenangkan turnamen aja. Tapi Lilia sedikit khawatir karena guild dia cuma 3 orang aja dan harus melawan 5 orang. Arel mendengar itu dia malah kesenangan aja dia mah. Dia kesini butuh tantangan yang lebih untuk tahu kehebatannya. Dan ya, secara diam-diam bapaknya Lilia ngintip dong di belakang pintu. Dengan begitu episode kedua pun berakhir. Gimana kelanjutan ceritanya? Tunggu di video selanjutnya.